sekelas Lirboyo sudah dikangkangi, dikuasai seperti ini. Bahaya atau tidak, kawan? Bahaya atau tidak, saudari? Berbahaya. Pondok pesantren besar sudah dikuangkangi semua. Mau apa? Wong memang di sana sudah banyak mantu-mantu dari Habib Alawi. Ini kenyataan, bukan atas dasar kebencian. Untuk membangkitkan kewaspadaan. Kita ini kewalahan, bentengi. Ya. Para pengikut atribut Dajjalun Kadzabun. Ya. Di sisi yang lain kami diserang dari belakang, iri, dengki, pembenci, rasis, dan lain sebagainya. Coba, kalau kita diam, maka Indonesia tidak. Ngalem ya, termasuk ngalem itu bahasa Indonesia itu memuji yang berlebihan, gulu. Tangan kanan khodamnya, istilahnya pelayannya Habib Lutfi bin Yahya ini, Habib Muhdor. Nanti ada dua, Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Nah, ini Muhdor Ahmad Assegaf. Hati-hati, marga Assegaf itu kita harus hati-hati. Pengumuman untuk masyarakat Kebun Agung Purworejo Pasuruan. Masjid Kebun Agung, Masjid Assegaf, yang dulunya itu namanya Musola Turba namanya. Itu dulu yang merintis adalah Pangeran Niti Adiningrat, Adipati Pasuruan. Anaknya Sultan Pakubuwono ke-2. Termasuk Masjid Al-Anwar Kota Pasuruan juga itu dulu yang merintis adalah Mbah Yai Hasan alias Mbah Melajah ya. Dan Pangeran Niti Adiningrat. Yang di Kebun Agung dulu itu ada seorang perantauan Habib dari Seun Yaman sana, Hadramaut. Ya numpang disitulah ya. Musola Turba dulu ya, dulu nggak terlalu luas sih, 25 lebarnya, 20 panjang ke belakangnya. Terus akhirnya dialih fungsikan setelah Habib Alwi bin Segaf Assegaf dari Seun sana. Ya dulunya ya sering ngaji-ngaji di situ, terus akhirnya meninggal dimakamkan di belakangnya bersama dengan Kiai Haji Yasin. Tahun 1985 mulai ada pengurusan wakaf dan dialih nadirkan akhirnya tahun 2010 ya dirubah menjadi masjid untuk mengikuti nama Habib Alwi bin Segaf Assegaf. Akhirnya dibuatlah nama Masjid Assegaf, tapi masyarakat di situ belum curiga. Oh, nggak apa-apa kan, di belakangnya ada makam Habib ya. Termasuk orang-orang situ yang menghormati, kan belum tahu sih, belum tahu kalau marga Assegaf, Habib Alawi itu bukan keturunan Kanjeng Nabi, belum tahu, masih husnudzon. Ya, bahkan sampai sekarang sudah banyak yang tahu ini, menghubungi saya, banyak yang menghubungi saya. Lalu benar, setelah sukses ya merantau Habib Alwi bin Segaf Assegaf di daerah Purworejo, kecamatan itu ya, Kebun Agung itu akhirnya dimakamkan di belakangnya. Lalu ayahnya Habib Taufik belum lahir, yang bernama Habib Abdul Qadir bin Segaf Assegaf, katanya itu masih ada hubungan ya, masih ada hubungan saudara. Padahal ketika saya lacak di buku-buku silsilah Abah Buyut marga Assegaf itu nggak masuk, tapi coba di pas-pasno dewe itu. Nyusul beliau Habib Abdul Qadir itu lahirnya 1320 Hijriah di Seun sana, Hadramaut. Tadi ayahnya, abahnya Habib Taufik yang ketua Rabitul Alawi itu asli kelahiran Hadramaut sana. Lalu karena mendengar kabar kesuksesan marga teman-temannya, saudaranya nyusul ke Pasuruan, jujuk dulu ke Betawi atau Batavia. Lalu sampai ke Surabaya, Pekalongan, Surabaya sampai ke Pasuruan sana. Mengikuti leluhurnya.
Masih muda, Habib Abdul Qadir itu. Pada waktu itu jujukannya pertama kali di daerah Pasuruan Kota ke Habib Ja'far Syekhon Assegaf yang dimakamkan di belakang Masjid Al-Anwar, Pasuruan Kota, alun-alun itu. Ya, itu Habib Ja'far Syekhon. Mbah Hamid juga, sebelahnya Mbah Hamid, sebelah masih ke sananya. Nah, di situ kembali ke Masjid Assegaf. Akhirnya dikuasailah Masjid Assegaf itu oleh Habib Taufik. Mohon maaf, semua pengurus orang asli situ ditendang semua. Akhirnya murni Masjid Assegaf, Kebon Agung. Tak mirip Habib, orang-orang yang dulunya pernah mendirikan pertama kali ngerintis itu gak kanggo, gak kanggo. Nah inilah caranya itu seperti itu. Ya, ini kan kita harus waspada. Masjid direbut pertama kali namanya Assegaf, lalu milik benar-benar Assegaf. Ya, sama seperti kota. Hall Gresik. Pertama kan begitu. Nanti Syekh Maulana Malik Ibrahim udar. Mbah Sunan Giri hilang. Berarti yang murni Sohib Gresik waliullah itu adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Assegaf mana? Ya. Sampai sekarang ketua ya Partai Komunis Sosialis Yaman Selatan itu ya Abdurrahman Assegaf. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi masih ada anget-anget sama Yaman Utara. Nah, kembali ke Masjid Assegaf, Gunagung, Purworejo, Pasuruan. Kalau nggak percaya, tanyakan. Saya langsung ke sana. Oh, saya ngatakan kayak gini itu ya berdasarkan penelitian. Orang-orang sana ya sholat ya boleh, tapi pengelolaan semua dikuasai oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir. Nah, Habib Abdul Qadir, ayahnya Habib Taufik itu pernah menikah di Jakarta, tapi gak kerasan hidup di Betawi. Akhirnya kembali ke Pasuruan di mantu Habib Ja'far Syekhon Assegaf. Nah, lalu nanti suatu saat juga Masjid Al-Anwar, ya. Karena di belakangnya ada mbah mertua lah, ya. Kan mertuanya Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf. Mertuanya. Nah, itu lalu Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf mendapatkan putrinya Habib Ja'far Syekhon Assegaf, mempunyai anak, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5. Kalau 5 itu yang 3 laki-laki, termasuk Habib Taufik itu. Nah, sampai sekarang seperti itu. Jadi jangan coba-coba mengelak, oh saya tahu semua sejarahnya. Oleh sebab itu waspada, waspadalah. Makam dirampas, masjid dirampas, terus sejarah, nah ini dirampas, NU dirampas, ayo dirampas, NU dirampas, so, Indonesia sudah dirampas. Indonesia dirampas. Kalau nggak percaya, kalau kita diam saja, kalau nggak percaya silahkan olok-olok saya, bully saya. Kalau seandainya kita nggak berjuang, nggak berjuang. Inilah pentingnya kita belajar sejarah supaya tidak dikibuli oleh orang-orang yang mengaku ahli sejarah, tetapi salah kaprah. Jadinya menyesatkan ummah dan masyarakat. Contohnya adalah buku Cahaya dari Nusantara ini. Ini buku yang saya boleh katakan buku yang menyesatkan. Buku yang menyesatkan. Tidak ada dasar pijaan sejarahnya, tidak ada khotun nasabah dan khotul mu'arrikhin, itu enggak ada. Ngarang-ngarang sendiri berdasarkan mimpi, berdasarkan halusinasi, mungkin juga malihulia. Seperti malihulianya Habib Salim bin Jindan. Ini, kita akan bongkar di mana letak kesalahannya, banyak sekali. Dari sekian halaman
buku yang ditulis oleh Mas Muhundor Ahmad Assegaf ini hanya sekitar 20%-an yang akurat berdasarkan data. Dan herannya nggak ada yang berani mengingatkannya. Padahal buku Cahaya dari Nusantara ini diterbitkan oleh Abna Seiwun, penerbit Abna Seiwun, Jalan Kiai Haji Samanhudi 15 RT 5 RW 6 Pemalang, Jawa Tengah. Kerjasama dengan Anam Pustaka, penerbit Anom Pustaka, Perumahan Gowasari, Jalan Abiyasa 7, Yogyakarta. Ini kerjasama dengan yayasannya Habib Lutfi bin Yahya, yakni Majelis Taklim Darul Hasyimi sana. Ini sudah diedarkan, dimiliki oleh kebanyakan para pengikut Thorekoh, mursyid yang berbai'ah dengan Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya. Dan bahkan tanggal 30 kemarin, di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, itu ada ijazah kubro. Dalailul khairat semua. Siapa yang mengijazahi? Habib Lutfi bin Yahya. Habib Lutfi bin Yahya. Sungguh-sungguh sangat berbahaya, tapi anehnya kiai-kiai kita tidak waspada. Kiai-kiai kita hanya melihat dohirnya saja. Tidak mampu menganalisa dengan basirohnya. Hanya sekedar lahiriahnya saja. Dengan ilmu yang terlihat mata. Ini saya lihatkan, saya dikirim kawan saya dari Lirboyo. Bahwa kemarin itu ada ijazah kubro. Padahal beliau sebenarnya Habib Lutfi bin Yahya itu tidak berhak untuk menyandang sebagai mursyid Thorekoh Syadziliyah. Yang terkenal saat ini, Thorekoh Syadziliyah itu dipegang oleh Paraan, Temanggung. Pondok Pesantren Bambu Runcing. Romo Kiai Haji Muhaiminan almarhum. Sekarang diteruskan oleh putranya. Dan dikembangkan sampai ke pondok-pondok pesantren yang ada di daerah Temanggung, Magelang, Banjarnegara. Ini benar-benar kita ini tertipu ya. Tapi malu-malu untuk mengatakan bahwa kita ini tertipu, tersipu. Tidak hanya tertipu ya, tersipu juga. Sungguh sangat disayangkan ya. Ulama-ulama kita ini. Saya dikirim kawan-kawan saya yang ada di Lirboyo. Sekelas Lirboyo sudah dikangkangi, dikuasai seperti ini. Bahaya atau tidak, kawan? Bahaya atau tidak, saudari? Berbahaya. Pondok pesantren besar sudah dikuangkangi semua. Mau apa? Wong memang di sana sudah banyak mantu-mantu dari Habib Alawi. Ini kenyataan, bukan atas dasar kebencian. Untuk membangkitkan kewaspadaan. Kita ini kewalahan, bentengi. Ya. Para pengikut atribut Dajjalun Kadzabun. Ya. Di sisi yang lain kami diserang dari belakang, iri, dengki, pembenci, rasis dan lain sebagainya. Coba, kalau kita diam maka Indonesia tidak akan memiliki arti apapun dibandingkan dalam persaingan dengan negara-negara lain di dunia ini. Kalau di zaman sekarang masih saja bergelut dalam dunia spiritual yang justru mengkungkung akal, ya, maka tidak akan ada kemajuan. Generasi muda kita, ya, tidak hanya yang dewasa dan yang tua, tapi bisa semuanya. Terlambat kita dalam mengejar kecepatan perjalanan teknologi yang semakin tinggi. Ini sungguh boleh saja ijazah seperti ini, tapi cari yang praktisnya saja. Cari yang praktisnya saja. Sehingga kita
masih bisa bersaing dalam kehidupan bahagia di dunia. Nanti kebahagiaan di dunia ini hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja, umat Islam ditinggalkannya hanya sekedar ngurusi spiritual keagamaan saja. Untuk keduniawian, umat Islam buta. Lah, ini yang berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Nah, ini kami akan bedah buku Walisana yang sudah berumur 500 tahunan dikarang oleh Kanjeng Susunan Giri yang kedua 1457 Masehi, dimulai dari Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang sudah tidak bisa digugat lagi, diarahkan ke Ba'alawi. Ini jelas menyebutkan di saat 500 tahun yang lalu Dewan Wali Songo tidak pernah mengenal yang namanya Ba'alawi, karena Ba'alawi itu baru datang dibawa oleh company. Tidak ada hubungannya antara pejuang yang membawa simbol ajaran keagamaan, khususnya agama Islam ke Nusantara ini, yang berasal dari Hadrami. Tapi sebaliknya berasal dari campuran antara Iraki, Campa, Samarqandi, dan bahkan dari Makkah wal Madinah, dari Jazirah Arabia. Begitu juga sebagian juga berasal dari Iran. Kalau ada ustadz, guru atau kiai kita yang menyampaikan bahwa 165 kiai pada tahun 1962 sudah berkumpul bersama di pesantren Sidogiri sana, lalu memutuskannya bahwa nasab Wali Songo yang ada di Nuswantara ini fix ke Ba'alawi. Jangan percaya. Jangan percaya, itu ulah Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Mufti Johor Malaysia, itu yang memang sudah menancapkan kekuatannya untuk menghegemoni Indonesia atau Nusantara sejak didirikannya Rabithah Al-Alawiyah dengan 31 doktrin-doktrinnya itu. Di antaranya mencaplok pesantren tertua ya di Nusantara, ya bukan tertua sih, termasuk tua ini, termasuk tua. Pesantren Sidogiri yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Qadiri Al-Hasani. Tapi sudah dimasuki ya, oleh para Habib Ba'alawi untuk dipecah konsentrasi supaya berkiblat ke Ba'alawi sampai ke para kiai. Sampai sekarang ini. Tidak hanya pesantren Sidogiri saja, pesantren-pesantren besar juga diinfiltrasi, dimasuki secara halus. Di antaranya adalah pesantren Al-Falah, Losomojo Kediri, dan pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri. Dan masih banyak pesantren-pesantren lainnya lagi di seluruh Nusantara ini. Nah, ini kita harus hati-hati, waspada. Jangan sampai terlena. Jika kita terlena, maka bahaya mengancam kita. Tidak ada kata setelah kita terlena terus akhirnya jaya, nggak ada. Pasti akan sengsara sampai anak turun generasi kita. Nah ini, dan sudah sering saya sampaikan bahwa bukan ahli nasab yang menyambungkan Wali Songo, Dewan Para Wali Nuswantara itu ke Ba'alawi, tetapi ahli sejarah.
yang mengira-ngira bahwa orang yang berwajah seperti Arab itu semuanya dari Hadramaut sana. Karena hanya sekedar asumsi, interpretasi ini, maka menjadi diyakini sampai sekarang ini, padahal tidak benar. Tidak benar. Saya akan nembang sinom yang dikarang 500 lebih tahun yang lalu, yang menandakan bahwa Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu adalah memang terah Rasulullah. Terah Rasulullah. Sinom itu nadanya adalah ini bahasa Jawi Kawi kuno. Jadi terjemahan bahasa Indonesia adalah diceritakan bahwa Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu memang datang mengelana ya dari Samarkand sana menuju ke Campah. Lalu berkeluarga di sana, memiliki anak, datang ke Jawa. Termasuk beliau adalah Nuriyah Rasul kita. Terus lagi diteruskan pada bait-bait berikutnya yang berbentuk tembang. Ada sinom, ada dandang gulo, ada asmorondono, ini Serat Wali Songo yang umurnya sudah lebih dari 5 abad. Sudah lebih dari 5 abad. Nanti kalau adu data, ini sudah salin ulang ya, salin ulang karena dulunya di kulit-kulit lembu, kijang gitu. Banyak yang sirna. Bahasanya tetap terjaga. Ini masih murni belum dialih bahasa ke Jawa sekarang terkini atau ke bahasa Melayu atau Indonesia. Atau bahkan Inggris atau Arab sana. Masih murni bahasa Jawa. Jadi jelas diterangkan di sini bahwa kuncinya itu di Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Di antara ulama-ulama kita, sejarawan kita ini masih simpang siur dalam memahami siapa sebenarnya Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik dan Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Sampai-sampai antara Romo Kiai Haji Mustafa Bisri, begitu juga dengan Mbah Abdul Fadl As-Senori, begitu juga beliau Romo Kiai Haji Saifuddin Zuhri, ketika mengarang buku-buku juga masih simpang siur. Belum bisa membedakan. Karena antara yang memiliki anak dari Raden Paku atau Prabu Satmoto atau Said Ainul Yakin atau Pangeran Samudra itu bukan Maulana Ishak menurut Romo Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Jadi masih simpang siur karena tidak berkiblat pada suluk atau serat walisana ini atau buku yang paling tua lagi akhirnya hanya sekedar tutur tinular saja. Di Atlas Wali Songonya Romo Kiai Haji Agus Sunyoto juga kadang-kadang masih belum bisa pasti tentang asal-usul Ba'alawi yang datangnya abad 19. Tapi kok bisa menghegemoni Dewan Wali. Nah ini kan bingung. Beliau juga nggak mau dan nggak menentukan secara pasti. Walaupun sudah mengatakan bahwa Wali Songo ke Ba'alawi itu adalah hanya sekedar gambling lah ya. Hanya sekedar perkiraan. Jadi buku dulu itu ya begini, tidak terlalu besar bentuk cetakannya. Ini tahun 90-an ya. Jadi ya begini ini. Saya sudah pelajari, tapi juga Romo Kiai Haji Saifuddin Zuhri juga kadang masih hanya sekedar referensi ketok tinular atau tutur tinular saja. Itu juga saya juga megang buku-buku kuno, Suluk Linglung, Sunan Kalijogo, Semaloyo, ya. Dan bahkan buku asli zaman Belanda dulu. Nggak usah jauh-jauh ke
Leiden Belanda sana. Saya sudah memiliki semuanya. Ini tulisannya bahkan masih ono Coroko Doto Solo, Monggo Bodongo Podojoyo, Monggo Bodongo. Masih murni asli. Nah ini juga termasuk saya memiliki sejarah Raden Saleh yang asli. Bahasanya masih bahasa Melayu. Raden Saleh yang asli. Tapi masih ya, sudah banyak dibelok-belokkan oleh Habib Lutfi. Hikayat almarhum Raden Saleh. Ini tahun 1914 Masehi. Saya masih punya ini. Pelukis itu loh, yang pelukis Raden Saleh Bustaman itu loh. Ya marganya ya bin Yahya menurut ahli sejarah. Tapi beliau tidak mau dikasih marga Habib, Syarif, Sayyid, nggak mau. Raden. Ya karena memang orang Jawa. Raden Saleh itu orang Jawa. Tapi nggak seperti sekarang. Nggak doyan sama Syarif, Sayyid itu nggak mau. Apa meneh Habib. Belas nggak doyan. Diuber-uber oleh Belanda. Tapi pernah menikah di Belanda sana. Tapi akhirnya menikah juga di Yogyakarta. Dapat seorang perempuan bangsawan Keraton Jogja, ya 20 tahunan ya di Belanda, keliling dunia 5 negara pada waktu itu, masuk pergulaan Prancis itu juga ada di sana. Raden Saleh, nanti ya melukis yang lukisan Pangeran Diponegoro waktu ditangkap ya, dijebak oleh Belanda, katanya rembukan, tapi ditafsiri oleh Belanda sebagai penyerahan diri. Jadi ada dua versi, ya Painimen dengan Raden Saleh. Kalau Raden Saleh masih membela kewibawaan Jawa, bahwa Pangeran Diponegoro waktu ditangkap, itu bukan ditangkap sih, dijebak itu memendam rasa marah. Jadi muarah. Beda dengan yang ahli lukis, dulu kan belum ada foto ya. Sebenarnya sudah ada foto loh ya, cuma kok kenapa nggak difoto? Ada foto, ya hitam putih jelas. Oh mulai tahun 1850-an, 1840-an itu sudah ada foto sebenarnya. Listnya tapi mungkin nggak terawat, mungkin di Leiden sana ada. Pangeran Diponegoro. Jadi Syarif Bustaman atau Raden Saleh Syarif Bustaman itu katanya ada hubungan darah dengan Raden Kontowiryo Pangeran Diponegoro. Nah ini kan berkat otak atik gaduk madoknya Kang Mas Habib Lutfi bin Yahya. Closing statementnya bahwa kita harus waspada dan sekarang ini lebih waspada karena cara yang dibuat oleh para pencoleng agama itu sekarang polanya berbeda. Habib nanti akan migrasi ke Sayyid dan Syarif. Mungkin Ustadz juga. Tapi tetap marga belakangnya ada. Kita harus hati-hati. Kita tetap tidak membenci. Sekali lagi, tolong yang melihat saya dari kalangan Habib Alawi, saya tidak membenci jenengan secara pribadi, secara manusiawi, enggak. Tapi secara keumatan, karakteristik panjenengan itu rubahlah. Ayo berakhlakul karimah. Seperti ayat tadi yang saya baca di Muqaddimah, bahwa bagaimana ya pengikut umat Nabi kita yang jenengan mengakui sebagai leluhur panjenengan, pengikutnya kok jenengan doakan supaya neraka, jenengan benci, jenengan persekusi, jenengan wah gak karu-karuan lah ya, tipu daya ya, jenengan bohongi, jenengan bodohi, itu bagaimana? Jangan seperti itu, khususnya untuk pengarang buku Cahaya dari Nusantara, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, catatan kekaguman dan kecintaan seorang santri dari Kang Mas Mundur Ahmad Assegaf. Apakah jenengan kerjasama dengan Hani Assegaf? Hani Assegaf, ya, yang kerjasama dengan Yahudi? Ayo. Kalau tidak, jawab. Tarik dari peredaran buku ini. Buku ini tidak layak beredar di Indonesia karena telah merubah, menghancurkan sejarah Indonesia. Tidak sesuai dengan kitab-kitab sejarah
tidak sesuai dengan fakta-fakta ilmu nasab dan lainnya. Melukai hati kita. Coba ini bedah kapan-kapan, bedah lagi. Masih banyak ini seandainya ini saya bedah sehari semalam nggak rampung. Saking banyak salahnya. Bahtera Nabi Nujin wali sebagainya. Naudzubillah, naudzubillah. Tidak berkualitas. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga membawa banyak manfaat bagi kita semua. Mohon dimaafkan jika ada ucapan saya yang kurang berkenan kepada siapa saja. Al-insan mahalul khota' wa nisyan. Saya tempatnya salah dan lupa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.